setan di film horor gitu loh, Bang. Tiap kali dia muncul tuh serem gitu ya. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Assalamualaikum, selamat datang di The Talkies bersama Bayu dan Edoy. Kali ini kita bahas film yang udah lama banget ditunggu sama fans sinema Indonesia nih, Bang. dunia bahkan ya. Nah, Mortal Kombat. First learned about this 7 years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. Mortal Kombat nih gue full disclosure nggak pernah mainin gamesnya dan gue nggak ngefans sama film yang 95 dan 97. Oh, iya. 97 gue malah skip ya. Gue 97 skip juga, 95 sama gue nggak ngefans walaupun gue dulu main gamenya dan cukup ngefans lah sama game. Iya. Tapi itu dari game udah 25 tahun ya. Nah ini kayaknya memang dia menyesuaikan dengan zaman ya. Special effect-nya lebih canggih. Fight-nya juga nggak cuma, maksudnya nggak di stages gitu doang gitu kan. Digarap dengan koreografi dengan baik. Gitu. Nah, oke. Tapi gue rasa kalau bicara keseluruhan, gue bukan orang yang paling tepat untuk bicara ini, baik, gitu kan ya. Mungkin lo lebih pas. Tapi ngomong-ngomong kalau plotnya walaupun nggak penting ya, tapi ini ceritanya nih asal muasalnya si Hanzo Hasashi jadi Scorpion sih ya, gitu, dan dia musuh bebuyutan sama Bihan atau si Sub-Zero Yang diperhatikan oleh Joe Taslim. Nah, gue sendiri baik sampai film selesai nggak ngerti kenapa mereka jadi bebuyutan gitu. Ya, sebetulnya gue juga nggak terlalu ngerti filmnya gimana karena memang ini diadaptasi dari fighting game ya, yang dimana tidak ada ceritanya gitu, cuman fight antara A lawan B gitu, ngomong alam. Beda kayak game lain yang udah diadaptasi ke film kayak Final Fantasy yang memang ada jalan ceritanya dari game, dari gamenya itu udah ada jalan ceritanya kan, kayak mungkin Super Mario Bros. Itu juga. Gue nggak tahu ada Street Fighter gitu juga kan. Nah, gue nonton filmnya capek banget dulu. Iya sama kan, karena dia basically dua aja gitu kan. fighting game di gamenya kan, awalnya nggak ada cerita backstory-nya kenapa gitu. Jadi di sini origin story-nya si Scorpion yang dari zaman tahun 1600-an ya. Jadi bloodline-nya dia pengen dimusnahkan nih sama Bihan. Tapi ternyata si istrinya menyembunyikan bayinya pokoknya disembunyikan lah di bawah gitu, nggak ketahuan. Pas udah terjadi pembunuhan tuh sebetulnya gue juga mikir ya kenapa si Bihan nusuknya nggak di vital organnya si itu sih, kan bisa nggak mati nih. Iya. Tapi ternyata emang nggak mati dan dia malah ke neraka ya, untuk neraka karena dendam 400 tahun berilmu di neraka. Berilmu dan neraka untuk menuntut balas. Nah sementara si Raiden nih yang di sini sebagai tetua, pada saat gue main game sih Raiden nggak ada istimewanya ya, cuman dewa petir. Iya, dewa petir. Dia jadi ketuanya, nengok tempat itu ternyata udah terjadi pembantaian, tapi dengan suara bayi diselamatkan. Nah ternyata keturunannya itulah yang jadi Cole Young, atlet MMA yang nggak terlalu jago juga, nggak menang. Nah gue tadinya sempet Cole Young, apa gue nggak inget ya siapa Cole Young ini gitu, karena gue familiar sama tokoh-tokoh semua yang di film itu kecuali Cole Young. Ternyata Cole Young memang original karakter di film ini. Nah ternyata di sini ceritanya si Sonya dan Jack kayaknya mencari orang-orang yang punya mark itu, karena mereka udah riset bahwa akan terjadi pertarungan antara realm ya, antara realm, outer realm sama earth realm. Nah itu juga nggak ngerti kenapa si Sonya yang nggak punya mark punya kepentingan, itu juga masih nggak jelas ya. Yang jelas mereka menemukan kalau si Cole Young tuh ternyata dari lahir udah punya mark itu, sementara kalau Jax tuh karena dia bunuh orang yang punya mark maka akan masuk ke situ mark.
ternyata mark itu artinya bahwa lo terpilih sebagai orang yang akan berperan mewakili Arterel. Sorry. Gitu. Nah pada dasarnya itu sih. Iya, jadi ya udah abis itu berantem gitu kan. Gue to be honest belum sampai setengah udah lelah sih gitu ya. Gue juga bayangin sih karena terlalu banyak tokohnya pasti buat gue. Iya. Terlalu banyak tokoh terus ya jadinya repetitif juga sih baik gitu kan. Si fight pertama itu ketika si keluarganya Hanzo Hasashi dibantai itu keren banget buat gue. Keren banget. Terus menurut gue di sini terlepas dari Joe Taslim ini memang orang Indonesia ya, tapi perannya penting banget. dia yang paling meninggalkan kesan buat gue di film ini. Ya. Sub-Zero di film ini Penting banget. itu, nah selain dia memang vital gitu ya, dia tuh kayak tokoh setan di film horor gitu loh, Bang. Tiap kali dia muncul tuh serem gitu ya. Ya dan memang udah gitu cara si director ngambil dia juga udah kayak film horor kan, yang kayak di belakang lah gitu ya. Terus lighting pas matanya gitu kan, emang dia udah kayak di treatment kayak tokoh film horor, jadi serem. Dan si Joe Taslim itu emang wajahnya dingin kan. Ya, Jadi ternyata bikin- pantas jadi villain ya. Iya, jadi menurut gue ini it's a perfect role for him. It's a good thing for the movie to have him. Joe Taslim berarti dianggap penting banget karena final fight-nya itu Scorpion Scorpion versus Sub-Zero. Gitu. Jadi memang ya udah dia ini sebetulnya Mortal Kombat ya, buat yang seneng gamesnya ya, buat yang seneng film action, this is your movie gitu ya. Buat gue seneng film action tapi bukan yang seperti ini, maksudnya yang repetitif banget. Gimana dengan The Raid juga kan repetitif, tapi dia satu fight selesai gitu kan. Nah, ini berulang-ulang di sini kan dengan tokoh-tokoh yang sama nih, maksudnya berantemnya ketemu dia lagi sampai terakhir baru kan ada yang mati gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya yang main gamenya tahu beberapa jargon di game itu kayak fatality atau Kano wins. Itu kenikmatan tersendiri ya. Ya maksudnya ya inilah orang gue inget kalau main gitu. Nah, jadi terlepas dari itu, kalau menurut gue Mortal Kombat versi 2021 ini satu bukti lagi bahwa film The Raid itu memang membekas buat sinema dunia gitu ya. Kan si Russo Brothers mengakui itu ya. Dia pakai itu mulai dari Captain America Winter Soldier sampai Avengers. Dia pakai itu. Nah, ini juga gitu ya. Ini di atasnya pemain loh yang di film pertama kan. Iya. Jadi Jerman. Jadi gue rasa si direkturnya Simon McQuaid itu, ini film pertamanya dia biasanya bikin iklan sih, makanya shot-shotnya kan lumayan colorful lah. Iya, ternyata dari itu selain dunia barat juga kemarin gue baca-baca penulis manganya Jujutsu Kaisen tuh terkesan sama The Raid, makanya dia memasukkan elemen-elemen silat dalam seri itu. Nah, kan jadi luar biasa sih. Iya, kita nggak sangka-sangka ya bahwa sinema Indonesia tuh bisa mendunia lewat situ arahnya gitu ya. Setelah festival mana ternyata lewat film popcorn gitu. Yang kalau digarap bener ya meninggalkan bekas yang mendalam, dan ini setelah 10 tahun kan masih seperti ini gitu. Buat gue Mortal Kombat ya udahlah gitu. Sama Godzilla versus Kong. Kenapa? Kalau lo bandingin, maksudnya lo enjoyment lo? Enjoyment gue lebih ke Godzilla versus Kong banget. Itu gue lebih menikmati itu karena si Kong punya karakter, terus mereka salah paham gitu kan, dan mereka diadu domba gitu. Special effect-nya
luar biasa banget gitu ya, yang kayaknya tahun depan nih Oscar bakal nominasi lah minimal itu. Kalau yang ini gue nggak, maksudnya untuk yang suka gamesnya pasti akan terhibur, pasti deh, gue bisa jamin itu gitu. Cuma it's not for me Oke. gitu. Lo? Ya gue kalau misalnya dibandingin Godzilla versus Kong, enjoymentnya sama lah kalau menurut gue. Karena gue juga pemainnya dan mengenal gitu tokoh-tokohnya. Memang gue pada saat nonton gue mikir kalau belum main di mana ya nggak kenal. Cuman gue cukup enjoy. Lo kasih skor berapa? Gue kasih skor 4. Pas. Gue kasih skor ini 7. Oke, gitu aja obrolan kita tentang Mortal Kombat 2021. Itu skor gue untuk filmnya segitu, tapi untuk Joe Taslim menurut gue dia it's an 8 man gitu ya. Dia memang presence-nya tuh berasa banget. Itu presence-nya berasa, walaupun di tengah-tengah sebetulnya dia hilang kan ya. Tapi presence-nya tuh tetap berasa, segitu hebatnya dia gitu kan. Sama ada pemain berdarah Indonesia juga, Max Huang yang jadi Kung Lao ya? Kung Lao. Tapi Kung Lao ini nggak terlalu banyak juga ya. Enggak. Anyway, Gitu aja. Silakan yang mau komen, yang setuju nggak setuju sama Bayu atau sama gue, subscribe, like, boleh di share. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam. Salam.